Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM-V 102137, kelas A Prodi D3 Perpustakaan angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengedit SLIMS atau Senayan Library Management System untuk memenuhi tugas mata kuliah otomasi perpustakaan. Yang pertama, kita buka SAM dulu. Lalu kita start bagaimana baca sama MySQL. Setelah itu kita buka browser. Di browser ini kita klik localhost. Dan untuk bagian ini kita samakan nama dengan folder SLIMS yang sudah kita download ya. Yang ini. Setelah itu kita enter. Nah, karena beberapa hal, jadi untuk loginnya manual ya. Ini terus diganti kata login. Setelah itu kita masuk. Nah, tambahannya akan seperti ini. Yang pertama kita harus edit bagian ubah profil pengguna. Ini awalnya admin, terus saya ubah menjadi nama saya. Lalu medsos, terus foto dan lain sebagainya itu menyesuaikan ya, tinggal diperbarui saja. Setelah itu kita juga bisa edit bagian tema. Ini tema yang saya pakai, ini juga bisa di custom. Dan template admin pakai yang ini, terserah mau yang mana. Next mode juga bisa. Setelah itu kita masuk ke bagian sistem. Di sistem ini kita bisa edit nama perpustakaannya. Terus ada juga tambahan ini, tambahan nama perpus, ada logo dan lain sebagainya. Ini tinggal menyesuaikan aja tergantung perpustakaannya. Setelah sudah selesai, tinggal disimpan pengaturan. Setelah itu kita masuk ke bagian konten. Di konten ini berisikan berita dan juga informasi yang ada di perpustakaan tersebut. Ini salah satu beritanya, dan perpustakaan solusi kecerdasan masyarakat. Kalau ini adalah berita, kita tinggal klik yang iya. Tapi kalau enggak, tinggal klik yang tidak. Dan untuk membuka ini, kita bisa buka di bagian sebentar. Bagian ini, warta perpustakaan. Nah, kita masuk bagian sini. Setelah itu kita juga bisa mengedit di bagian kelompok pengguna. Kelompok pengguna ini maksudnya untuk pustakawan ya, atau untuk pengguna sistem. Ini saya memberikan dua contoh bagian referensi dan juga sirkulasi. Ini seperti contohnya bibliografi, sirkulasi. Ini untuk akses gitu ya. Untuk orang yang masuk ke referensi bisa ngakses apa aja, dan membership juga. Kalau ingin di open access, tinggal ini klik ubah, terus pilih semuanya. Setelah itu diperbarui. Setelah kelompok pengguna, kita masuk ke pustakawan dan pengguna sistem. Di sini udah ada dua contoh nih. Terus kita lihat yang satu aja. Nah, ini untuk namanya, terus medsos, foto, dan bagian ini kelompok sirkulasi dan referensi. Ini ada di kelompok pengguna tadi. Kalau untuk kata sandi tergantung, terserah gitu kan. Setelah itu kita tinggal save. Dan untuk melihat pustakawannya sendiri, kita bisa lihat ke bagian ini, pustakawan. Ini ada dua ya, bagian sirkulasi dan referensi. Terus juga ada admin 1. Setelah itu kita masuk ke bagian bibliografi. Di bibliografi ini ada beberapa contoh buku yang sudah saya masukkan. Tapi kita lihat di satu saja ya. Nah, di sini kita bisa masukkan judul, terus pengarang, edisi, lalu bagian ini ISBN dan lain sebagainya. Subjeknya, sini mau dipromosikan atau enggak, ini pasti upahnya dan mau ditunjukin atau enggak.
Terus untuk eksemplarnya sendiri kita bisa nambahkan beberapa eksemplar ya. Ini bukunya diperoleh dari beli atau hibah dan lain sebagainya. Kalau udah dimasukkan eksemplarnya tinggal disimpan. Dan ini udah ada beberapa contoh eksemplar yang sudah saya masukkan. Setelah itu kita masuk ke bagian cetak label. Cetak label ini udah ada berapa ya. Nah, cara cetak label itu tinggal ditandain semua ya, tergantung sih mau nandain yang mana aja yang pengen dicetak lah. Terus tambahkan ke daftar antrean, terus ini cetak label. Kita tunggu sebentar. Nah, udah ada. Jadi pustakawan tuh nggak perlu repot-repot lagi untuk membuat secara manual. Di sini juga udah ada, tinggal dimasukin data-datanya, terus cetak, di print, terus tinggal potong lalu tempel ya. Simpel kan? Lalu nggak cuma bagian label aja, tapi juga ada bagian katalog. Tinggal tandain semua aja. Nah, udah keluar. Ini katalognya ya. Jadi nggak perlu repot-repot gitu untuk masukin, untuk ngebuat kertasnya satu-satu. Gini aja udah bisa. Selain itu juga bisa edit bagian sini ya. Ubah ini katalognya di bagian cetak label juga bisa. Setelah itu kita masuk ke bagian keanggotaan. Ini sudah ada beberapa contoh yang saya masukkan, tapi sebelum memasukkan ini kita harus masuk ke bagian tipe keanggotaan. Tipe keanggotaan ini saya sudah ada masukin 2 ya. Kita pilih salah satu aja. Ini ada jumlah pinjam, nama pinjam, terus ada reservasinya, masa keanggotaan. Kalau udah kita tinggal save. Setelah ini kita baru bisa menambahkan anggota. Ini salah satu yang saya tambahkan anggotanya. Ini ID-nya, terus ada tanggal lahir, terus nah ini tadi kan ada 2 tipe tadi ya, mahasiswa sama dosen dan karyawan. Ini juga alamat, menyesuaikan informasi penggunanya nanti, informasi pemustakaannya. Kalau udah tinggal di save aja. Bagian itu juga untuk anggotanya bisa login ya. Di bagian ini area anggota, kita pilih salah satu contoh yang ini punya Budi. ID-nya 123, terus kata sandi menyesuaikan, lalu masuk. Nah, udah bisa. Hai Budi, hai juga. Nah, Budi ini masuk sebagai dosen dan karyawan. Di sini juga bisa untuk bukunya tadi ya, di bibliografi. Kita lihat salah satunya ini manajemen mutu. Nah, ini ada. Nah, di sini tuh udah ada semua, ini namanya. Terus ini eksemplar yang ada sebanyak ini. Lalu juga ini informasi detailnya tentang nomor panggil, penerbit, deskripsi fisik, terus subjek dan lain sebagainya. Kita bisa langsung lihat di bagian sini. Kita kembali lagi ke bagian keanggotaan tadi. Nah, setelah menambah anggota ini tadi, kita juga bisa langsung cetak kartu anggota. Ini tinggal dipilih aja mau siapa, atau tandain semua juga bisa. Lalu tambah ke dalam antrian, di OK, lalu cetak kartu.
Kita tunggu dulu, masih loading. Nah, udah keluar. Nah, ini contohnya ya. Ini yang sudah saya buat. Ini juga bisa di custom di bagian sini. Nah, ini ada dua, class dan juga old. Ini juga di custom ini bagian depannya mau ditulis gimana, ukurannya, terus mau fontnya apa, terus peraturannya bagaimana, terus ini bagian gambar-gambarnya, logo dan lain sebagainya. Kalau udah tinggal disimpan ke pengaturan, lalu diklik OK. Baik, itu sekian penjelasan dari saya tentang cara mengedit SLIMS atau Senayan Library Management System. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.